الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan nikmat dan karunia telah diberikan kepada kita. Memuji kebesaran Allah, mengucap alhamdulillah, memanfaatkan segala nikmat Allah kepada hal yang mendatangkan ridhonya, membuktikan rasa syukur kepada Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang mulia, di hari yang mulia, di tempat yang mulia ini, saya berwasiat kepada kita semua, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi azza wa jalla, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ketika kita mencintai kekasih kita di dunia, maka salah satu bentuk cinta kita kepada kekasih adalah mencari tempat-tempat yang disenangi oleh kekasih kita. Dimanapun dia senang tempat itu, maka kita akan menuju tempat yang dicintai oleh kekasih kita. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka di antara bentuk cinta itu kepada Allah adalah dia mencari tempat-tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahabbul bilad ilallah masajiduha. Satu negeri tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Dan satu negeri tempat yang tidak disenangi oleh Allah atau tempat yang dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Tentunya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di saat sekarang orang telah menjauhi masjid, orang-orang yang tidak mau atau enggan untuk datang ke masjid, hatinya tidak tergerak untuk datang ke masjid. Malah sebaliknya, di zaman sekarang banyak orang-orang yang mencari tempat-tempat yang membahagiakan mereka. Mal-mal, pasar-pasar adalah tempat tujuan untuk mengembirakan hati mereka. Tetapi padahal tempat itu merupakan salah satu tempat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Nabi pernah menyampaikan, jikalau kamu melihat ada orang yang keluar dari rumahnya menuju masjid, maka saksikan, kata Rasulullah, fashhidu, dia adalah orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dialah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah. Mereka yang mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada sesuatu apapun, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka itu adalah orang-orang yang menjadi atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala
tentang bagaimana kita diperintahkan untuk memakmurkan masjid, pasti dan pasti ada keutamaan, ada keuntungan yang terkandung di dalamnya. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Sahabat Anas radhiyallahu anhu pernah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu azza wa jalla, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung dan mulia, inni la ahummu bi ahli al-ardi adaban, sesungguhnya ketika aku ingin menurunkan azab bagi penduduk bumi, fa idza nazartu ila ummari buyutiya, tapi tatkala itu masih aku lihat masih ada hamba-hambaku yang memakmurkan masjid, wal mutahabbina fiha, masih ada hamba-hambaku yang saling mencintai karena aku, kata Allah, wal mutahabbina fiya, masih ada yang mereka mencintai karena aku, senang karena aku, benci karena aku, mencintai karena Allah, senang karena Allah, dan membenci pun karena Allah, wal mustaghfirin, masih aku lihat hamba-hambaku yang bermohon ampun kepadaku, saraftu anhum, maka azab itu akan aku jauhkan dari mereka. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain dijelaskan, an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala idza anzala 'ahadan minas sama'i 'ala ahli al-ard, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila akan menurunkan penyakit dari langit atas penduduk bumi, surifat an ummaril masajid, maka penyakit itu akan dijauhkan dari orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid. Al-Imam Asy-Sya'bi, ulama salaf dari generasi tabi'in radhiyallahu an, pernah berkata, kanu idza faragu min syai'in atawul masajida. Dahulu mereka para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila merasakan ketakutan dan kegundahan, yang mereka lakukan adalah mereka mendatangi masjid-masjid. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita datang bertamu atau datang ke rumah orang yang terhormat, kita datang ke rumah orang yang mempunyai kekuasaan, kita datang bertamu ke rumah orang yang mempunyai kedudukan tinggi, tentulah kita akan mendapatkan jaminan dari orang yang mempunyai rumah tersebut. Apalah lagi ketika kita datang ke masjid sebagai rumahnya Allah yang memiliki segalanya, Allah yang maha kuasa, Allah yang memberikan perlindungan, Allah yang memberikan segalanya, mengatur rizki setiap hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguasai langit bumi seluruh alam beserta isinya. Tentulah orang-orang yang datang ke rumah Allah, dia akan mendapatkan jaminan dari zat yang maha agung, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil masajidi autadan al malaikatu jalasauhum ilghabu yaftaqiduhum, sesungguhnya masjid-masjid itu terdapat pasak-pasak. Pasak-pasaknya adalah orang-orang yang memakmurkannya. Para malaikat duduk bersama mereka, para malaikat akan mencari mereka. Wa in maridu aduhum, jika mereka dalam keadaan sakit, malaikat akan menziarahi mereka. Wa in kanu fi hajatin anuhum, dan jika mereka mempunyai hajat, maka mereka akan membantunya. Summa qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalisul masjidi ala salasin khisal, orang-orang yang duduk di masjid, tentunya orang-orang yang memakmurkan masjid, dia akan mendapatkan 3 perkara. Akhun mustabadun, yang pertama mereka akan mendapatkan saudara-saudara yang bermanfaat. Au kalimatu hikmatun, orang-orang yang memakmurkan masjid, yang duduk di masjid, salat berjamaah di masjid, mereka akan memperoleh kalimat-kalimat yang penuh hikmah dan kebaikan. Au rahmatun muntazaratun, dan orang-orang yang memakmurkan masjid, yang duduk di masjid, mereka akan mendapatkan rahmat yang ditunggu-tunggu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang disampaikan melalui firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tentunya berharap membuka hati kita, membuka mata jiwa kita untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk perintah dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti dan pasti mempunyai kebaikan untuk kehidupan kita di dunia, apalagi nanti kelak sampai di akhirat. Jangan sampai kita meninggalkan masjid, jangan sampai kita jauh di masjid, jangan sampai nanti kita datang ke masjid saat kita telah tiada. Saat kita hidup kita jauh dari masjid, tapi saat kita telah tiada, kita datang ke masjid dengan digotong oleh orang banyak, disaksikan oleh orang banyak, dihantar oleh orang banyak, kita berada di depan imam karena kita telah meninggal dunia, maka kerugian dan penyesalan akan kita dapatkan. Sampai-sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menambahkan tentang keutamaan orang-orang yang duduk ke masjid, yang datang ke masjid, yang sholat berjamaah di masjid. Nabi menyampaikan dalam sebuah hadis, siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia melangkahkan kakinya keluar dari rumah untuk menuju masjid salat berjamaah, setiap satu langkah kakinya akan diangkat 1 derajat dan 1 langkah kakinya akan diampunkan dosanya. Saat dia melakukan takbiratul ula bersama imam takbir yang pertama, malaikat yang ada di tempat itu, di dalam masjid itu mendoakan mereka, Allahumma arhamhum, Allahumma ighfir lahum. Duhai Allah, rahmati hambamu ini. Duhai Allah, ampuni dosa hambamu ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan hidayah kebaikan untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil mahmudi ala al-ba'sa'i wad-dharra al-ma'budi fil a'tari wal arja al-mad'i li kashfi nawazilil ghamma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mustahaqqit tauhid wa salat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khatamur rusuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin salatan daimatan bila inqidha. Sallallahu tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anhum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'anis sittatil kiram wa 'anit tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna wal muslimin وعافنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وجبرنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.